Salam sukses teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan, latar belakang seorang pengusaha. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung dahulu ke perusahaan kita yang luar biasa, Top Fusion, dan perusahaan support kita yang luar biasa, Fitras. Anda sudah tepat sekali memilih perusahaan Top Fusion. Kenapa? Karena produk kita dan marketing plan kita nomor satu. Kenapa sih kok nomor satu? Karena produk kita tidak bisa dilawan. Produk kita bergerak di bidang komunikasi. Siapa sih yang tidak membutuhkan komunikasi? Semua usaha butuh yang namanya komunikasi. Dan jujur, produk kita itu kedepannya akan menjadi tren di mana-mana, akan menjadi istilahnya itu suatu bentuk komunikasi yang baru. Nah, kenapa sih kok kita tepat sekali memilih yang namanya Top Fusion? Karena contohnya, kenapa sih saya kok mau pakai BlackBerry? Kenapa sih kok istilahnya saya mau repot-repot bikin Facebook? Karena teman saya pakai, betul ya? Kedepannya kita akan mensosialisasikan agar semua orang yang dari semula memakai SMS diganti jadi BlackBerry, kita ganti. Kedepannya mereka semua akan memakai yang namanya Top Fusion. Dan begitu yang pakai Top Fusion sudah banyak, kita sudah tidak perlu lagi presentasi lagi, kita sudah tidak perlu lagi istilahnya susah payah lagi. Orang akan mencari kita. Kenapa? Karena temannya pakai. Produk kita kedepannya akan jadi tren. Nah, sebelumnya ada banyak di antara grup saya, mereka bertanya, Pak, apa sih yang perlu kita lakukan sekarang? Kan sekarang belum jadi tren nih Pak, istilahnya kita kan harus kerja keras. Betul, kita harus kerja keras. Kenapa? Karena kitalah yang mensosialisasikan hal baru ini. Kitalah yang bikin masyarakat Indonesia dari yang mereka tidak pernah komunikasi video, kita ganti. Jadi mereka menjadi komunikasi video, kita mensosialisasikan. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang perintis? Ternyata sudah disediakan oleh support system kita yang luar biasa, Fitras. Fitras menyediakan bahwa untuk sukses di bisnis ini kita harus yang namanya mempunyai 7 langkah. Nah, langkah pertama yang ditulis pertama kali adalah yang namanya impian dan sikap. Nah, yang hari ini ingin saya sampaikan adalah impian. Kenapa sih kok impian? Kenapa sih kok sampai impian itu ditulis di halaman pertama? Kenapa kok sampai langkah pertamanya kok impian, kok bukan teknis, atau kok bukan cara closing orang, atau cara istilahnya cara meyakinkan orang? Kenapa sih kok harus impian dulu? Kenapa? Karena ternyata Thomas Alva Edison bilang bahwa jenius adalah 99% kemauan, 1% bakat. Artinya apa? Meskipun kita punya bakat yang luar biasa, kita punya kemampuan meyakinkan orang lain, orang yang luar biasa, tapi kalau misalnya kita tidak punya kemauan atau tidak punya impian, kita tidak akan bisa yang namanya sukses. Tapi ternyata kalau misalnya kita punya kemauan yang keras, kita punya impian yang keras, ternyata kita sudah 99% yang namanya sukses. Dan hanya perlu dan kalau misalnya kita punya kemauan dan impian yang kuat, ternyata kita bisa memperoleh bakat itu. Kita istilahnya dari kita punya kemampuan, kita istilahnya bisa mempunyai kemampuan untuk bicara, kemampuan untuk meyakinkan orang, kemampuan untuk memimpin orang. Kita bisa dapatkan itu semua dari yang namanya kemauan. Nah, ada juga tokoh networker dunia berinisial LT, dia bilang bahwa sukses di bisnis multi level, sukses bisnis network marketing ditentukan oleh 95% hasrat atau impian. Dan 5%-nya itu bisa dipelajari, yaitu namanya teknis. Bisa disimpulkan bahwa sukses di bisnis ini adalah 95% impian, dan dari kita mempunyai impian ini, kita sudah bisa sukses. Kenapa? Karena yang sisanya 5% teknis itu akan bisa dipelajari. Nah, hari ini istilahnya saya ingin membagikan apa sih yang namanya impian itu. Saya ingin istilahnya kita semua selesai dari mendengarkan video ini, kita bisa punya yang namanya impian. Nah, kita pelajari dulu apakah impian itu. Ternyata banyak orang salah kaprah antara keinginan dengan impian. Ternyata yang namanya keinginan itu belum tentu impian. Keinginan itu contohnya seperti gini, Pak, mau kaya gak Pak? Ya mau kaya. Kamu gila kamu, mana ada orang yang gak mau kaya. Kamu tanya ke semua orang di seluruh dunia, pasti mereka kalau ditanya pingin kaya, pasti pingin kaya. Tanya ke tukang becak pun permisi, pasti bilangnya ya pingin kaya. Tanya ke anak TK ya juga bilangnya, nak mau nggak punya uang banyak? Ya pasti mau. Nah, tapi kalau cuma sekedar keinginan, itu biasanya tidak ada faktor ngototnya. Maksudnya, pingin nggak bahagiakan orang tua? Pingin nggak punya uang banyak? Pingin. Kalau nggak terwujud gimana? Ya sudah, gimana lagi? Uang namanya nggak terwujud, itu bukan impian ternyata Pak. Itu cuma keinginan. Kalau yang namanya impian, itu adalah keinginan yang wajib dan harus diwujudkan. Harus. Jadinya, pingin kaya nggak? Pingin. Pingin bahagiakan orang tua nggak? Pingin. Pingin banggakan? Pingin. Kalau nggak bisa banggakan gimana? Nggak mau tahu. Pokoknya aku pingin banggakan orang tuaku. Pokoknya harus. Nggak bisa tidak. Itulah yang namanya impian. Itulah yang istilahnya bisa bikin kita
termotivasi, bisa bikin kita istilahnya kuat menghadapi apapun dan siap untuk belajar. Nah, apa sih impian itu? Ternyata impian, kalau kita ingin mempunyai yang namanya impian, kita harus memikirkan dulu apa yang benar-benar kita inginkan. Entah mungkin kita ingin yang namanya membanggakan orang tua, mungkin dari kecil kita istilahnya dianggap seperti anak kecil, atau mungkin kita istilahnya dari keluarga yang kurang mampu, kita ingin istilahnya menaikkan derajat keluarga kita, atau mungkin kita dari keluarga yang sangat kaya tapi kita istilahnya itu tidak pernah dipandang karena mungkin ya dianggap terlalu kecil, manja atau gimana. Mungkin kita istilahnya pingin juga, mungkin waktu ulang tahun orang tua kita itu pingin ngasih mobil, kunci mobil ke orang tua kita, ke papa kita. Karena kenapa? Karena orang tua kita kan manusia juga pasti pingin itu. Mungkin kita pingin ngasih rumah, mungkin pingin bawa orang tua kita jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin kita pingin istilahnya itu punya impian, aduh kapan ya aku istilahnya punya mobil mewah seperti gitu, aduh aku kok rasanya pingin ya punya mobil seperti gitu, enak tuh kalau pacaran naik mobil. Nah, kita harus memikirkan dulu apa yang benar-benar kita inginkan. Kenapa? Karena ternyata di sini di slide disebutkan bahwa ternyata orang-orang itu harus berpikir dulu baru bisa menemukan sesuatu. Contohnya Neil Armstrong itu berpikir dulu baru sampai ke bulan, atau tiba-tiba dia sampai ke bulan terus bingung, aduh aku di mana ini, gila aku di bulan ini, kok bisa ya aku sampai di bulan ya. Jadinya dia sampai bulan dulu baru pikir, kan nggak mungkin. Pasti dia istilahnya itu sudah memikirkan dulu, oh nanti aku ini caranya ke bulan dengan cara ini, wah gila aku nanti bisa seperti gini, aku pakai ini nanti aku sampai ke bulan. Dia berpikir dulu, dia mempunyai impian dulu sampai ke bulan dan akhirnya bisa sampai ke bulan. Thomas Alva Edison, penemu lampu, apakah dia menemukan lampu di pinggir jalan? Kan nggak mungkin. Thomas Alva Edison penemu lampu, dia pasti berpikir dulu dah, dan pasti memiliki impian. Dia berpikir, waduh kalau misalnya lampu ini terbentuk, nanti dunia bakal terang benderang. Aduh lampu ini bentuknya nanti seperti gini, wah ini cara bikinnya seperti ini. Dia sudah berpikir dulu, dia sudah istilahnya punya impian dulu. Aku pingin menemukan lampu, entah caranya sudah ada atau enggak, tapi setidaknya dia itu sudah istilahnya pasti punya yang namanya aku pingin bikin ini. Lalu dia menemukan yang namanya lampu. Dan di sini disebutkan beranilah memiliki impian. Kenapa? Karena ternyata banyak orang-orang besar di dunia, banyak orang-orang kaya di dunia, dia memulai dengan tanpa cara apapun, dengan tanpa apapun, tetapi dia hanya memiliki yang namanya sebuah impian. Nah, apa sih pentingnya impian di bisnis ini? Karena ternyata ada 3 hal kenapa kok impian di bisnis ini penting. Yang pertama, kenapa? Karena bisnis ini tidak punya bos. Nggak punya. Jadinya hari ini pun kalian kalau capek mendengarkan video email edukasi seperti gini, tinggal di close bisa kok. Kalian nggak mau belajar bisa kok. Kalian nggak mau istilahnya itu presentasi bisa kok. Aku ini wes bayar 7,5 juta, ngapain aku datang ke pertemuan lagi, ngapain aku presentasi lagi, capek aku mending tidur di rumah. Kenapa? Karena bisnisnya nggak punya bos. Nggak mungkin istilahnya upline kalian itu bilang sama kalian, kamu kalau nggak datang pertemuan tak pecat loh dari downline. Kan nggak mungkin. Kamu kalau nggak bikin home meeting, awas kamu tak pecat kamu, tak turunin jabatanmu, tak cabut gajimu. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini nggak ada bos. Impianlah bos kita. Ini bisnis kita sendiri. Kita seperti mempunyai perusahaan sendiri. Itulah yang kenapa kita butuh yang namanya impian, supaya itu istilahnya bisa menjaga semangat kita, bisa memacu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, pentingnya impian yang kedua adalah ternyata modal di bisnis ini sangat kecil. 7,5 juta buat usaha kecil loh. Mana ada usaha di luar sana 7,5 juta bisa mendapatkan penghasilan sampai 6 miliar per bulan. Gak ada di luar sana. Andai kata modal di bisnis ini 2 miliar, saya yakin gak perlu impian. Gak perlu. Kalau modalnya sudah 2 miliar, meskipun ditolak 10 kali gak mungkin ngedown. Gak perlu impian. Kenapa? Takut gak bisa bayar utangnya, mungkin utang 2 miliar sudah kebanyakan, sudah kadung masuk, sudah modalnya terlalu besar. Tapi ternyata modal di bisnis ini sangat kecil sekali. Makanya kita butuh yang namanya impian. Nah, modal yang kenapa sih pentingnya impian? Yang ketiga adalah ternyata segala sesuatu di dunia ini terbentuk karena impian dari orang-orang hebat. Thomas Alva Edison bermimpi akhirnya menemukan lampu. Wright bersaudara bermimpi akhirnya menemukan pesawat terbang. Alexander Graham Bell bermimpi akhirnya menciptakan yang namanya telepon. Andai kata orang-orang hebat di dunia dia tidak mempunyai mimpi untuk menciptakan tersebut, mungkin sekarang
dunia tidak ada telepon, nggak ada apapun, wah repot jadinya. Ternyata impian betul-betul sangat penting untuk hal apapun juga. Nah, banyak paradigma yang salah. Banyak orang tua saking bijaksananya mereka mengajarkan kepada anaknya, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi nak, nanti kalau jatuh sakit. Itu ternyata paham itu sudah ada dari sejak zaman penjajahan dahulu. Kenapa? Karena pada waktu itu penjajah tidak mau istilahnya Indonesia merdeka. Mereka bilang, udahlah kamu jangan mimpi tinggi-tinggi, gak mungkin kamu bisa merdeka, mustahil, udahlah. Akhirnya Indonesia dijajah sampai 400 tahun karena cuma paradigma yang salah ini. Indonesia sampai dijajah 400 tahun. Tapi begitu terdesak, setelah 400 tahun dijajah dia terdesak, dan akhirnya mereka bilang merdeka atau mati. Mereka mempunyai mimpi pingin merdeka, akhirnya merdekalah. Ternyata yang bikin Indonesia terjajah bukan karena bahasa Indonesia bodoh atau mungkin lemah, tapi karena ternyata mereka tidak berani bermimpi untuk bisa merdeka pada waktu itu. Dan begitu mereka berani bermimpi, hasilnya terlihat. Akhirnya kita sekarang bisa merdeka. Nah, makanya banyak buku bilang bahwa musuh terbesar di dunia adalah diri sendiri, bukan orang lain tapi diri sendiri. Kenapa? Karena mungkin ada trauma-trauma, mungkin waktu kecil aku pingin kaya, tapi begitu sudah dewasa terlalu banyak mengetahui segala sesuatu, terlalu bijaksana, akhirnya bermimpi takut. Sudahlah, aku tahu kok biasanya kalau lulus kuliah lo itu gajinya cuma mentok-mentok 2 juta 3 juta. Gak mungkin kamu baru lulus kuliah itu bisa punya penghasilan 100 juta. Gak mungkin. Sudah tidak berani bermimpi, sudah trauma dulu. Kenapa? Karena mendengarkan cerita-cerita orang-orang di luar sana. Bayangkan, andai kata ini ada tiga orang ada 3 tipe. Andaikan 3 tipe ini semuanya trauma, bagaimana? Saya bahas satu-satu. Jika Thomas Alva Edison trauma, gelap pak, dunia gelap sekarang. Kita punya mobil pakai lilin besar lilin kecil, lampunya lilin besar lilin kecil, ketiup angin udah gak ada lampu, gelap dunia sekarang. Thomas Alva Edison menemukan lampu 10.000 kali gagal, 10.000 kali gagal. Bahkan pernah itu dia kebakaran sampai 2 kali. Kebakaran pertama di laboratoriumnya meledak, akhirnya telinganya tuli. Yang kedua laboratoriumnya terbakar. Begitu terbakar, papanya marah-marah. Thomas, ngapain kamu, ini rumah sampai kebakaran? Tahu nggak Pak Thomas Alva Edison ngomongnya apa? Papa, hari ini kita melihat api yang luar biasa. Wih gila, kendel banget. Dia bahkan sampai ditanya sama wartawan, Pak Thomas ini gagal sampai 10.000 kali itu tidak pernah down entah. Pak Thomas cuma bilang apa? Saya nggak pernah down. Ngapain down? 10.000 kali itu loh bukan gagal. 10.000 kali itu proses. Dari awal saya sudah tahu kalau saya bakal menemukan lampu. Dari awal udah tahu. Dari awal. Nah 10.000 kali itu langkah-langkahnya. Wah gila. Thomas Alva Edison anti trauma. Abraham Lincoln, dia gampangannya itu dia mendaftar jadi ketua RT ditolak, ketua RW ditolak, ketua kepala desa ditolak, gubernur ditolak, bupati ditolak, wakil presiden ditolak. Dan akhirnya setelah 45 tahun mendaftar, dia mendaftar presiden dan akhirnya diterima. Mungkin rakyatnya capek kali ya mau nolak terus. Tapi andai kata dia trauma, mungkin dia bukan tercatat sebagai seorang presiden Amerika. Jika anak kecil trauma, andai kata anak kecil baru belajar jalan, merangkak dia, terus tiba-tiba jatuh, plak, terus nangis. Aduh, mama, sakit mah, aduh trauma mama, aduh trauma, tidak mau bangun lagi. Aduh pak, kita lumpuh semuanya pak, lumpuh. Jadi gak ada untungnya lah trauma. Jadinya janganlah trauma. Kenapa? Karena gak ada untungnya untuk trauma. Nah, bagaimana sih cara menemukan impian? Ternyata untuk menemukan impian kita bisa melalui membaca buku, video email pembelajaran seperti ini, atau pertemuan, supaya kita itu istilahnya berani bermimpi besar. Dari buku kita diajarkan untuk bermimpi besar, diajarkan untuk istilahnya banyak hal yang bisa kamu raih. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena seorang manusia ternyata batasnya hanya ada di dalam pikiran. Kalau misalnya kita hanya menganggap kemampuan kita 1 juta, ya kita dapatnya 1 juta. Kalau misalnya kita menganggap penghasilan kita layaknya itu 10 juta, ya 10 juta. Kalau misalnya ditanya, Pak, kapan penghasilan 100 juta? Nggak tahu. Mikir aja untuk 100 juta saja nggak berani.
bagaimana bisa dapat? Pikir dulu, nanti caranya akan menyusul. Bermimpi dulu. Kenapa? Karena bermimpi gak ada salahnya. Banyak penemu-penemu besar, mereka mengawali sesuatu dari mimpi. Mereka berpikir dulu baru akhirnya menemukan. Nanti di belakang akan saya contohkan ada beberapa orang, mereka mendapatkan penghasilan yang luar biasa gara-gara bermimpi. Nah, ternyata impian adalah kunci kesuksesan. Dan ternyata impian harus divisualisasikan. Kenapa? Karena ada 4 kategori manusia. Kategori pertama adalah 60% manusia tidak punya impian yang jelas. Mereka menjalani hidup apa adanya dan akhirnya menjadi orang biasa-biasa saja. Mereka mengalir seperti air. Mengalir, ya untung kalau mengalirnya ke air yang bersih. Kalau air keruh, kan akhirnya kan gak kemana-mana. Nah, tipe yang kedua, 30% orang mempunyai impian tapi samar-samar dan tidak memperjuangkannya. Pingin sih, tapi samar-samar, bingung apa impiannya. Pinginnya sukses, pinginnya kaya, tapi gak mau memperjuangkan. Itu 30% aja. Biasanya mereka ini menjadi orang-orang yang ya menengah lah. Nah, hanya ada 7% orang di dunia itu punya impian yang jelas dan memperjuangkannya. Dan biasanya orang-orang seperti ini, mereka memiliki kehidupan yang di atas rata-rata. Tapi hanya ada 3% orang, mereka mempunyai impian yang jelas dan tervisualisasikan. Benar-benar punya gambaran yang jelas bagaimana mewujudkannya. Dan biasanya mereka adalah orang-orang hebat, penemu-penemu di dunia. Bill Gates, sebelum dia membuat Windows, dia sudah bilang bahwa kedepannya setiap rumah akan punya komputer di mana-mana. Banyak orang bilang apa? Gila kamu, mana mungkin komputer ada di mana-mana. Komputer itu bentuknya lebih besar, mahal, yang punya hanya perusahaan. Tapi Bill Gates pada waktu itu dia sudah berani istilahnya memvisualisasikan bahwa kedepannya komputer akan menjadi suatu kebutuhan. Dan akhirnya dia sempat menjadi orang terkaya pertama selama beberapa 14 tahun berturut-turut. Karena kenapa? Karena dia mempunyai impian yang jelas dan dia visualisasikan. Nah, ini ada salah satu aktor terkenal, Jim Carrey. Dia di film The Mask dibayar 10 juta dolar. 10 juta dolar itu sekitar 100 miliar. Waktu ditanya sama wartawan, waktu istilahnya diwawancarai, Jim Carrey ditanyai, senang nggak dapat 10 juta dolar? Jim Carrey cuma bilang, ya senang, tapi biasa. Soalnya kenapa? Aku sudah dari dulu punya 10 juta dolar. Aku sudah dari awal tahu kalau misalnya nanti itu aku bakal dapat 10 juta dolar. Dia bahkan menulis di kertas putih, ditulis angka 10 juta dolar. Digambar seolah-olah itu uang 10 juta dolar, cek 10 juta dolar. Sebelum dia mendapatkan 10 juta dolar, dia sudah mempunyai impian bahwa dia kedepannya akan punya 10 juta dolar. Dan dia memvisualisasikan dalam bentuk dia tulis di kertas sebuah mirip-mirip seperti cek gitu. Dia membayangkan bahwa nanti kedepannya dia akan mendapatkan cek 10 juta dolar. Pelari wanita tercepat di dunia terakhir, Wilma Rudolph. Saya ceritakan sedikit. Wilma Rudolph adalah seorang wanita, seorang perempuan. Dia hidup cacat dan sudah divonis oleh dokter bahwa dia tidak akan bisa berjalan karena lumpuh. Tapi orang tuanya berkata, impian kamu apa, nak? Dan ternyata Wilma Rudolph bilang, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di dunia. Jawabnya Wilma Rudolph, wah gila, gak tahu diri ya, sudah lumpuh, pengennya bisa lari tercepat. Tapi ternyata orang tuanya bijaksana sekali. Orang tuanya mendukung dan orang tuanya berkata, jika kamu benar-benar ingin mencapai impianmu, kamu harus terus berusaha dan berdoa. Maka ibu dan bapak yakin impianmu akan tercapai. Dan suatu hari memang Wilma Rudolph dia bukan cuma hanya bermimpi, tapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia punya impian. Dia berlatih sungguh-sungguh untuk dapat berjalan dan akhirnya dia dapat berjalan di usia 13 tahun. Di usia 13 tahun baru bisa berjalan. Tapi keinginannya untuk menjadi pelari wanita tercepat di dunia tidak pudar. Setelah dia dapat berjalan, akhirnya dia ikut latihan di suatu universitas dan setiap ada perlombaan lari, dia selalu ikut. Dan hasilnya selalu kalah di nomor terakhir. Akhirnya semua orang berkata, sudah, kamu tidak akan bisa memenangkan perlombaan lari. Jalan saja susah. Gimana kamu bisa memenangkan? Tapi Tuhan berkata lain. Wilma Rudolph terus berusaha. Dia berlatih lari, berlatih lebih keras daripada orang yang istilahnya sudah
punya kemampuan lari yang cepat sebelumnya, dia berlatih 10 kali lipat, 20 kali lipat lebih keras untuk mewujudkan impiannya. Dan akhirnya ada sebuah perlombaan lari tingkat dunia, dia ikut dalam perlombaan itu dan hasilnya tidak disangka-sangka oleh orang-orang, dia akhirnya memenangkan perlombaan itu dan mendapatkan medali emas pelari wanita tercepat di dunia. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata banyak orang-orang sukses di dunia, mungkin dia punya banyak kelemahan. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, saya kan gak pintar ngomong, teman saya lo sedikit. Atau mungkin, saya gak punya dana, aku lo gak punya kendaraan. Tapi ada satu buku dia bilang bahwa orang sukses punya 1001 cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 alasan untuk gagal. Orang sukses kelebihan satu cara di setiap masalah. Dia selalu mencari solusi dari setiap masalahnya dia. Makanya dia bisa sukses. Justru karena kita tidak bisa ngomong, makanya kita harus belajar di bisnis ini supaya kita bisa ngomong. Justru karena kita itu misalnya miskin atau tidak punya uang, justru itu kita harus bekerja 10 kali lipat, 20 kali lipat lebih keras daripada orang yang sudah punya dana, supaya 1 tahun 2 tahun ke depan kita punya kehidupan yang luar biasa. Bukannya justru menjadikan kelemahan kita itu batu sandungan seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Segera miliki impian. Kenapa? Karena kalau Anda sudah memiliki impian, berarti Anda sudah 95% sukses, dan 5% sisanya Anda cukup belajar dari upline kalian. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Sukses untuk kita semua.